Jadi jangan sampai malah Pak Jokowi merasa harus gaspol ya, untuk mencapai tujuannya, tetap mempengaruhi politik Indonesia ini dengan segala cara yang memang tidak layak ya. Segera hentikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai, saya ingin membaca istighfar dulu. Mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan, kekurangan, dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saudaraku, saya yakin kebanyakan rakyat Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini menyaksikan fenomena politik yang lumayan ajaib. Fenomena itu adalah proses makin lemahnya, makin merosotnya tangan kekuasaan Jokowi untuk melakukan cawe-cawe seperti yang dia inginkan. Kemudian kita juga menyaksikan bagaimana kekuatan masyarakat sipil semakin meluas dan mendalam ya, karena melawan keinginan Jokowi yang terus melakukan move-move untuk terus mengatur Indonesia sesuai kemauan politiknya. Politik yang sesungguhnya semakin menghancurkan bangsa dan negara. Dan tentu bukan membangun, tapi memperlemah, menghancurkan bangsa Indonesia. Saudaraku, saya malah sudah berani menyimpulkan bahwa Jokowi yang semula dulu menjadi katakanlah media darling ya, dan Presiden Indonesia yang paling merakyat, itu kesan kita dulu seperti itu ya. Justru di akhir masa jabatan kepresidenannya yang tinggal 11 bulan lagi telah berubah menjadi musuh kebanyakan rakyat. Ya ini nggak berlebihan, itu kenyataannya. Ya. Jadi kejahatan politik atau political crime Jokowi yang terus dia lakukan telah mengubah citra semula Jokowi sebagai presiden yang jujur, merakyat, kemudian bekerja keras demi kehidupan rakyat dan lain-lain, tapi kini telah berubah dramatis menjadi presiden penipu, presiden pelanggar berat menegakkan hukum, presiden yang sudah menjadi tiran, autokrat, dan despot murahan. Sesungguhnya kalau kita renungkan saudaraku, ya, itu dampratan Mas Roky Gerung ya pada Pak Jokowi dengan menyebut dia sebagai BJG dan TULOL ini sekarang menjadi enteng sekali ya. Mengapa? Karena hampir dari segala sektor nasional ya menyeluruh bangsa kita ini sekarang memberikan kritik Pak Jokowi itu sudah langsung menusuk ya tanpa basa-basi lagi. Ya. Jadi misalnya saya perhatikan kemarin ada puluhan tokoh bangsa yang membuat semacam simposium di Jakarta ya, yang temanya itu pulihkan kedaulatan rakyat. Mereka terdiri dari para jenderal purnawirawan TNI, profesor kampus, ekonom, penggiat LSM, dan lain-lain. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan, saya pinjam istilah mereka, Pak Jokowi brengsek, penipu, pengkhianat, Jokowi laknatullah, dan lain-lain.
Ini Pak Syukri Fadoli yang bilang laknatullah. Nah, saya dalam 1-2 kesempatan pernah menjulukinya sebagai penipu profesional dan penipu habitual and pathological. Ya. Jadi badan Pak Jokowi itu semacam gerah uyang, ya, lemah, lungkrah gitu. Kalau sampai tidak berbohong lebih dari 1 atau 2 minggu. Ya. Nah, jadi seolah menipu itu sebuah keharusan. Dan itu yang kita lihat dari dulu sampai sekarang, dan sekarang itu semakin kentara, semakin tidak bisa diragukan lagi. Nah, bahkan saya pernah menulis, juga membuat video 2-3 kali, ya, ceramah pun di berbagai tempat, ya. Saya menengarai bahwa memang Pak Jokowi itu menurut telaah saya berdasarkan sedikit ilmu psikologi yang saya mengerti, itu mengidap penyakit yang namanya itu narsisisme megalomania. Yaitu keakuannya, ananiahnya tidak ketulungan, ya, dan keinginannya itu terlalu besar, ya, membayang-bayangkan sesuatu yang tidak masuk akal, ya, tidak rasional juga, ya. Misalnya saja Jokowi ingin menjadi aktor internasional mendamaikan Ukraina dan Rusia, ya boleh-boleh saja lah, tapi itu kan ya tidak berdampak apapun, ya. Kemudian seolah merasa menjadi pemain politik dunia yang diperhitungkan dan lain-lain, ya. Sementara sebagian rakyat itu hidupnya kembang kempis karena mencukupi kehidupan harian saja, itu tidak mudah. Nah, jangan lupa di zaman pandemi COVID-19 tempo hari itu, Jokowi punya pikiran rada gila. Dia setuju setidaknya jadi minimal 35.000 narapidana dilepaskan ke alam bebas. Alasannya, penjara-penjara kita sudah berdesak-desak sehingga COVID-19 akan melanda mereka semuanya. Nah, lantas berlagak bijak, Jokowi berkata bahwa yang dibebaskan adalah narapidana tipidum, tindak pidana umum, bukan koruptor. Kemudian banyak kalangan segera angkat bicara, setidaknya 35.000 narapidana yang mau dilepaskan itu pasti di masyarakat segera kambuh penyakitnya, ya, kemudian melakukan kejahatan yang sama, ya, untuk bertahan hidup. Wong mereka itu dimasukkan penjara karena untuk survival, ya, terpaksa jadi maling atau pencuri di kota desa karena memang tidak bisa lagi, ya, karena ketimpangan sosial itu luar biasa. Masa Jokowi Widodo tidak paham? Harusnya kan paham, ya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan di sini, di dunia kriminal itu sangat terkenal apa yang dinamakan organized crime, ya. Jadi kejahatan yang diorganisir. Jadi kejahatan itu dibungkus rapih, ya, dengan aturan main yang sudah sangat baku, ya. Barang siapa melanggar akan dibunuh dan lain-lain, ya. Kemudian segala macam yang gegirisi, ya, mengerikan, ya. Terutama memang ini diangkat, ya, dan diperkuat organized crime itu oleh para mafia baik di barat, timur, negara maju maupun negara yang belum maju, ya. Jadi menurut Interpol, organized crime itu dipraktekkan oleh jaringan kejahatan yang meliputi berbagai aktivitas kejahatan di bidang misalnya human trafficking, perdagangan manusia, ya. Kemudian juga perdagangan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan psikotropika, dan perdagangan senjata gelap, money laundering, ya, barang-barang ilegal, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya menurut Interpol to generate the most profits with the least amount of risk, ya. Jadi tujuannya menghimpun keuntungan yang
sangat besar ya, tapi dengan risiko yang paling kecil, itu organized crime. Nah sekarang ini saya lihat Pak Jokowi sendiri yang sedang pontang-panting membangun sebuah organized crime. Untuk apa? Untuk menutupi korupsi anak-anaknya dan menantunya dari sergapan keadilan, sergapan hukum. Insya Allah nanti Presiden akan datang akan membongkar siapa sesungguhnya Pak Jokowi itu. Kita ingat Verdi Sambo dan puluhan perwira tinggi Polri. Ya, kita tahu tahun lalu itu diungkap secara sangat jelas ya bagaimana Sambo dengan teman-temannya itu ya juga membuat sebuah organized crime ya. Kemudian mereka menjadi bandit-bandit ya, dari tubuh Polri sendiri ya dan menghempaskan sisa-sisa kepercayaan masyarakat pada Jokowi. Mengapa Pak Jokowi? Karena institusi Polri ada di bawah kendali langsung Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Polri. Saudaraku yang saya cintai, jadi Jokowi mustahil ya tidak mengetahui kebobrokan yang sudah menggerogoti tubuh dan onderdil-onderdil utama kepolisian kita. Mahfud MD saya kira sedikit banyak juga tahu walaupun tidak sedalam dan seluas Jokowi. Mengapa? Sejak Jokowi berkuasa, itu semua Kapolri berakrab-akrab dengan Jokowi dan ini bukan rahasia lagi. Nah setelah menyaksikan betapa Jokowi terbukti menggalang kekuatan politik untuk tetap bisa memengaruhi arah politik Indonesia setelah kekuasaan dia habis pada Oktober 2024, saya berani mengatakan bahwa Jokowi Widodo adalah seorang penjahat sebuah organized crime yang paling kuat, tangguh, dan sulit dikalahkan. Jadi itu menurut saya begitu ya. Berdasarkan apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat ya di dunia ini. Ya. Nah tentu Jokowi punya aparat negara di bidang apa saja yang dia telah kuasai ya, sebagai presiden. Ya. Dan di masyarakat Jawa terkenal sebuah ungkapan yang sangat sarkastik ya, yaitu wong edan keturutan. Jadi di dalam budaya Jawa yang saya ketahui itu kalau ada orang sesungguhnya berlaku sangat menginjak-injak sopan santun, fatsun, bahkan nilai-nilai agung dari sebuah agama, ya, juga nilai-nilai demokrasi, tapi berhasil itu orang mengatakan wah dheweke kuwi edan keturutan, ya. Itu dulu, ya. Tetapi alhamdulillah saya yakin ini di samping Pak Jokowi bukan orang edan jelas ya, normal ya. Tapi insya Allah tidak akan keturutan ya, keinginannya itu ya. Dulu kan ingin 3 periode lagi, kemudian mungkin akan jadi seumur hidup dan lain-lain. Sekarang sudah patah oleh akal sehat dari rakyat sendiri, Indonesia sendiri ya. Dan ini mohon direnungkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya melihat mudah-mudahan betul ini ya. Jadi Pak Jokowi itu ibarat sosok yang ada di sebuah tempat yang sesungguhnya tempat itu tidak cukup keras untuk menahan bobotnya Pak Jokowi itu ya. Karena di bawah itu adalah sesungguhnya katakanlah air yang kotor ya. Nah, kemudian sedikit pelan-pelan itu mulai ambles. Ya. Sepertinya itu yang akan terjadi. Ya, saya bisa salah. Ya. Mudah-mudahan saya salah bahkan. Ya. Tapi memang sekarang terasa sekali ini di mata rakyat sudah semakin tidak dihargai. Ya. Jadi saya ingin menambah komentar lagi. Ya. Jadi maksud saya begini. Ya. Pak Jokowi itu mestinya segera menghentikan kemauannya yang memalukan dan memilukan serta menyengsarakan rakyat banyak. Walaupun bagi Jokowi no problem whatsoever, nggak ada masalah. Rakyat kan cuma makhluk-makhluk hidup yang bisa diarahkan ya, seperti katakanlah
Dulu ada yang mengatakan nation of sheep dan lain-lain seperti bangsa kambing. Kita bukan bangsa kambing, Pak Jokowi. Ya. Kita bangsa Indonesia yang punya warisan leluhur kita yang sangat agung. Ya. Kita juga sebagian besar masyarakat beragama, apakah itu agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, ya. Apakah agama yang lain dan keyakinan yang lain, itu tidak seperti itu. Ya. Mereka punya pendirian, ya. Artinya menurut saya itu moral agama itu, terutama agama Samawi itu hampir sama. Ya. Jadi agama Yahudi, agama Nasrani, Islam itu satu paket. Ya. Itu the tradition of Abraham, ya, Abrahamic tradition. Ya. Sehingga sesungguhnya banyak sekali kesamaan akhlak di dalam kitab Taurat, kitab Injil maupun kitab Al-Quran. Nah, jadi saya ingin menyampaikan ini kalimat terakhir. Ya. Jadi jangan sampai malah Pak Jokowi merasa harus gaspol, ya, untuk mencapai tujuannya tetap mempengaruhi politik Indonesia ini dengan segala cara yang memang tidak layak. Ya. Segera hentikan. Ya. Kemudian sadarilah bahwa Anda manusia biasa seperti saya, seperti lainnya, seperti abang becak, tukang gerobak, berdagang eceran, berdagang mie ayam dan sama saja. Ya. Di mata Allah sama saja. Ya. Tidak ada mentang-mentang presiden atau raja kemudian hebat. No. Ya. Bahkan kita yakin, ya, seorang tukang mie ayam itu hisabnya di akhirat itu mudah sekali. Ya. Karena dia tidak punya apa-apa yang akan ditanggung oleh malaikat. Sementara Anda bertubi-tubi pertanyaannya. Ya. Jadi kira-kira kalau Anda terus saja, ya, itu arahnya jelas. Ya. Tapi kalau Anda, Mas Jokowi, kembali ke rel yang benar, pegang Pancasila, juga laksanakan perintah Undang-Undang Dasar kita, ya. Kemudian hentikan, ya, permainan kasak kusuk, ya, nggak usah nipu-nipu lah, ya, apa adanya, minta maaf kepada bangsa Indonesia, ya, insya Allah Anda berhak mendapatkan tempat, ya, yang terhormat di akhirat. Katakanlah, siapa tahu, ya, orang bertobat itu mendapat Jannatun Naim. Tetapi kalau tetap saja anak-anak bilang ngeyel, ya, artinya tetap saja hot headed and hard headed, ya, tetap kepala batu, maaf ini, maka Anda tentu tidak ke Jannatun Naim, ke tempat yang lain. Itu saja masukan saya, Mau'idul Hasanah. Jadi saya akhiri dengan kata-kata menirukan kata-kata Nabi Syuaib, yaitu in uridu illa islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.